ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelatihan sekejap faham Al-Quran. Kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-18 ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, berdoa dulu kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dipahamkan Al-Quran. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Faham Al-Quran Mudah insyaallah. ya. Kita juga sudah pelajari ya perubahan 6 wazan, kemudian latihan baik yang 3 huruf ataupun yang 4 huruf. Ada yang belum kah untuk latihan merubah kata ke 6 wazan, baik yang 3 huruf atau 4 huruf secara zoom, yang zoomnya ya? Ada yang belum kah? Atau udah semua? Afwan Ustaz, saya belum pernah memang selama ini karena saya rawat ibu di kampung, jadi selama ini saya tidak pernah ikut. Jadi sekarang sudah meninggal ibu saya, sudah meninggal. Innalillah. Iya, jadi saya baru aktif lagi. Selama ini saya tidak aktif. Iya. Tapi sudah ini melihat rekaman yang lalu-lalu? Iya Ustaz. Oh, iya. Nanti saya kembali karena sudah lama saya tidak ikut. Iya. Ya, tidak apa-apa Bu Adriani. Iya. Daerah mana Bu? Iya. Ini domisili? Kalau sekarang saya sudah balik ke Kendari, ke kampung saya. Oh, Kendari. Ke tempat saya. Iya. Kemarin ibu saya Jai di Sulawesi Selatan, Makassar. Iya. Jadi selama ini saya di kampung di Sinjai. Jadi saya tidak pernah ikut. Sekarang saya sudah balik ke Kendari. Iya. Nggak apa-apa Bu. Santai aja Bu, insyaallah. Kita sersan Bu. Serius tapi santai. Iya. Serius tapi santai. Iya. Jadi baik. Ibu mau setor atau tidak untuk ini? Kira-kira bisakah? Saya baru ikut lagi Ustaz, jadi belum ya? Saya belum bisa. Iya. Apa-apa. Karena baru kemarin saya tiba di Kendari aja. Jadi nanti untuk selain Bu Adriani sudah semua ya berarti? Dr. Edi mau udah nih. Pak Abdul Aziz juga sudah ya kayaknya. Bu Emma, Bu Dewi kayaknya udah semua ini. Ya. Ini yang lain belum pada hadir ya. 3 huruf, yang 4 huruf sudah juga ya semuanya ya. Yang 4 huruf. Ya nanti bisa di rekaman ya Bu Adriani. Dilihat lagi dari 1 ya. Disimak. Kemudian menebak arti ya. Menebak arti, ada yang belum kah? 3 huruf selain Bu Adriani yang menebak arti 3 huruf atau yang 4 huruf? Sudah semua ya? Ya, karena sudah semua, kita ulang lagi ya untuk latihan menebak arti. Sekalian mencontohkan ke Bu Adriani ya. Yang pertama yang 3 huruf dulu nih.
yang merubah kata dulu kena muazan. Siapa yang mau murojaah nih? Yang 3 huruf. Afwan Ustaz, halaman berapa? Kalau saya bisa tahu halaman berapa ini? Ini halaman berapa? Yang perubahan 6 wazan ya. 126 ke atas, Ustaz. 126 ke atas ya. Sebentar saya cek dulu di buku merahnya. Soal pertemuan yang ke berapa nih? Iya, jadi tidak tampil halamannya. Itu dia. Fi'il madi, fi'il mudhari. Jadi itu dari 124 ya berarti ya. Iya, 124. 124 kita cek. Itu fi'il madi majhul. Nah, yang terakhir yaitu di halaman 126. Ya, 126 itu sama dengan di layar. Ya, 126. Di buku merahnya 126. Silakan yang mau mencontohkan satu aja yang 3 huruf biar Bu Adriani menyimak. Ya, siapa? Pak Dokter Abdul Aziz. Oh iya. Silakan. Boleh Ustaz. Iya. Syukur aja yang 3 huruf ya, Iya. Ustaz ya. 3 huruf boleh, 4 huruf boleh. Oh iya. Sakaro sakaru, sakarta sakartum, sakartu sakarna, yaskuru yaskuruna, taskuru taskuruna, askuru naskuru, sakir sakirun sakirin, sakiroh sakirot, uskur uskuru, sukiro sukiru, sukirta sukirtum, sukirtu sukirna, yuskaru yuskaruna, tuskaru tuskaruna, nuskaru tuskaru tuskaruna, uskaru nuskaru. Iya, artinya Sakaro, dia telah bersyukur. Sakaru, mereka telah bersyukur. Sakarta, kamu telah bersyukur. Sakartum, kalian telah bersyukur. Sakartu, aku telah bersyukur. Sakarna, kami telah bersyukur. Yaskuru, dia sedang bersyukur. Yaskuruna, mereka sedang bersyukur. Taskuru, kamu sedang bersyukur. Taskuruna, kalian sedang bersyukur. Askuru, aku sedang bersyukur. Naskuru, kami sedang bersyukur. Sakir, orang yang bersyukur. Sakirun sakirin, orang-orang yang bersyukur. Sakiroh, perempuan yang bersyukur. Sakirot, perempuan-perempuan yang bersyukur. Uskur, bersyukurlah kamu. Uskuru, bersyukurlah kalian. Sakaro, dia telah disyukuri. Sukiro. Sukiro, maaf. Iya. Sukiro, ya maaf. Sukiro, dia telah disyukuri. Sukiru, mereka telah disyukuri. Sukirta, kamu telah disyukuri. Sukirtum, kalian telah disyukuri. Sukirtu, aku telah disyukuri. Sukirna, kami telah disyukuri. Yuskaru, dia sedang disyukuri. Yuskaruna, mereka sedang disyukuri. Tuskaru, kamu sedang disyukuri. Tuskaruna, kami sedang disyukuri. Uskaru, aku sedang disyukuri. Nuskaru, kami sedang disyukuri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuskaruna kalian sedang disyukuri, bukan kami. Oh iya, tuskaruna ya. Tuskaruna kalian ya. Iya. Tuskaruna ya betul. Kalian sedang disyukuri. Maaf Ustaz. Ya. Ya, sudah bagus itu ya, sudah lancar. Ya, begitu Bu Adriani. Untuk yang 3 huruf ya. Habis itu baru jawab artinya, menebak arti ini Pak Dokter ya. Menebak arti. Untuk menebak arti ini dari 3 huruf, 4 huruf, dan ada kata lain ya. Ada kata lain. Tentunya nanti kalau ini kan belum kita pelajari ya, yang kata lain yang warna biru nih. Yang warna hitam saja yang sudah kita pelajari ya. Baik, jawab artinya Pak Dokter. Sobirin. Orang-orang yang bersabar, sobirin. Sobirin. Kemudian tusjaduna. Tusjaduna. Tus sekarang ini. Tusjaduna berjihad berarti. Tusjaduna. Nih. Ya, warna biru. Oh ya, tusjadu. Jihad. Tusjaduna. Oh bersujud ya. Oh bersujud. Tusjadu ini kalian telah bersujud ya Ustaz. Kalau kalian tasjuduna. Oh iya, tusjaduna ya, ya. Sujud tusjaduna berarti sedang di, kalian sedang disujudi ya. Gitu. Disujudi. Disujudkan. Disujudkan ya? Iya. Apa disujudi? Disujudkan. Kalian sedang disujudi, ada sujudkan ya? Iya, disujudkan. Iya, Ya, iya. sudah bisa ya. Pokoknya hati-hati di tatkala di fi'il madi majhulnya sama mudhari majhul. Itu hati-hati di situ. Baik, itu yang 3 huruf. Sekarang yang 4 huruf. Siapa yang mau mencontohkan nih yang 4 huruf? Saya coba Ustadz. Ya, kata apa Bu? Tasbih ya. Tasbih. Ada iman, infak, jihad, tasbih. Ya, tasbih aja. Tasbih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha sabbahu, sabbahta sabbahtum, sabbahtu sabbahna. Sabbaha dia telah bertasbih, sabbahu mereka telah bertasbih, sabbahta kamu telah bertasbih, sabbahtum kalian telah bertasbih, sabbahtu aku telah bertasbih, sabbahna kami telah bertasbih. Yusabbihu yusabbihuna, tusabbihu tusabbihuna, usabbihu musabbihu. Yusabbihu dia sedang bertasbih, yusabbihuna mereka sedang bertasbih, tusabbihu kamu sedang bertasbih, tusabbihuna kalian sedang bertasbih, usabbihu aku sedang bertasbih, musabbihu kami sedang bertasbih. Musabbih musabbihun musabbihin, musabbihah musabbihat. Musabbih orang yang bertasbih, musabbihun musabbihin orang-orang yang bertasbih, musabbihah perempuan yang bertasbih, musabbihat perempuan-perempuan yang bertasbih. Sabbih sabbihu, sabbih bertasbihlah kamu, sabbihu bertasbihlah kalian,
Subbiha subbihu, subbihta subbihtum, subbihtu subbihna, subbiha dia sedang disucikan, subbihu mereka sedang telah ya, subbiha mereka telah disucikan, subbihu mereka subbiha dia telah disucikan, subbihu mereka telah disucikan, subbihta kamu telah disucikan, subbihtum kalian telah disucikan, subbihtu aku telah disucikan, subbihna kami telah disucikan, yusabbahu yusabbahuna, tusabbahu tusabbahuna, usabbahu nusabbahu, yusabbahu yusabbahu dia sedang disucikan, yusabbahuna mereka sedang disucikan, tusabbahu kamu sedang disucikan, tusabbahuna kalian sedang disucikan, usabbahu aku sedang disucikan, usabbahu kami sedang disucikan. Iya, barakallahu fiik. Jawab artinya Ibu. Yaitu hatta zukiru. Kiru mereka sedang disebut. Iya. Kemudian kata tujahad. Tujahadu. Ya, tujahah. Tujahadu. 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 Kamu sedang diperjuangkan. Iya. Kemudian kufiro. Piro. Dia telah diampuni. Kufiro. Gufiro. Kufiro kaf, pakai kaf. Kufiro. Oh, kufiro ya Allah. Kirain dia telah kafir, dikafirkan. Iya, kufiro, dia telah dikafirkan. Ya, sudah bisa ya. Udah yang 3 huruf dan 4 huruf. Baik, barakallahu fiik. Nah, adapun materi di pelatihan yang ke-18 yaitu kaidah-kaidah penting di halaman 137. Bisa dilihat di buku merahnya halaman 137. Ya. Di situ ada beberapa kaidah, ya, kaidah penting. Yang pertama, poin A ya, poin A, yaitu tatkala kita menerjemahkan wabil akhirati hum yukinun. Ini ayat yang keempat ya, wabil akhirati hum yukinun. Nah, di sini apabila domir ya, domir nih, domir kan ya, hum ini namanya apa? Domir, kata ganti orang, diikuti dengan fiil ya, ini fiil namanya kan, diikuti dengan fiil kata kerja yang mengandung domir ya. Kan yukinun ini kan sudah mengandung domir kan hum mereka ya kan. Yukinun juga apa? Mereka yakin ya kan, mereka yakin, jadi ada domirnya, jadi fiil yang ada domirnya ya. Kemudian apa? Maka domir cukup diterjemahkan sekali ya. Ya, jadinya apa? Dan kepada akhirat mereka yakin. Bukan dan kepada akhirat mereka
mereka yakin, jadi 2 kali. Nah ini keliru, jadi sekali saja merekanya ya. Jadi kalau ada apa, domir bertemu dengan fi'il ya yang mengandung domir, maka domirnya diterjemahkan sekali saja, jangan 2 kali. Nah kemudian yang kedua, contohnya yaitu la'allakum tattaqun ya, di surat Al-Baqarah juga itu ya, tentang ayat puasa ya kan, ayat puasa atau ayat yang lain kan banyak. La'allakum tattaqun ya kan, kum agar kalian kan, tattaqun kalian bertakwa kan ya, jadi sekali saja kaliannya, jadi agar kalian bertakwa gitu. Itu juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 21 ya, yang depannya ya ayuhan nas ya. Nah kemudian poin yang B, apabila isim isyarah ya, isim isyarah itu apa? Ini kata tunjuk ya, ulaika namanya isim isyarah, kata tunjuk, diikuti dengan domir munfasil. Nah ini domir namanya, sama kayak tadi ya, domir, tapi domirnya ini namanya domir munfasil, lebih rinci lagi. Munfasil artinya terpisah, domir yang terpisah. Maka domir berfungsi sebagai penguat ya, jadi domir di sini sebagai apa? Penguat, bermakna sungguh, dan tidak terjemahkan dengan makna domir. Jadi tidak kita terjemahkan dengan mereka, ini enggak ya. Contohnya ini, wa ulaika humul muflihun. Jadi terjemahnya gimana? Dan mereka itu sungguh orang-orang yang beruntung ya. Jadi itu berubah jadi apa? Yang tadinya mereka menjadi sungguh ya. Jika ada kata tunjuk, ini isim isyarah bertemu dengan domir munfasil ya. Kemudian kaidah yang C, kaidah yang C itu ini, fiil ya, apabila fiil atau kata kerja diikuti ya dengan isim. Mana ayatnya? Ayat 21 nih. Nitahaballah binurihim ya. Diperhatikan untuk poin C, apabila fiil kata kerja atau kata kerja ya, fiil ingat apa kata kerja itu apa nih? Dahaba nih ya, dahaba kan kata kerja nih ya, diikuti dengan isim ya, isim itu kata apa? Allah. Allah di sini isim ya, lafzul jalalah ya. Nah yang merupakan pelakunya, jadi Allah di sini sebagai pelaku ya, subjek. Maka ketika terjemahkan, isim didahulukan dari fiilnya ya, isim didahulukan dari fiilnya ya. Jadi kita balik kan, SP ya, rumusnya SPOK kan kalau bahasa Indonesianya kan ya. Nah jadi zahaballahu binurihim kita terjemahkan, Allah telah melenyapkan cahaya mereka, begitu ya. Allah dulu ya terjemahinnya, Allah telah melenyapkan cahaya mereka. Kemudian di yang D, di D itu ada wa ma hum bimu'minin, ini ayat ke-8. Kayak ada yang kelewat ini ya, contohnya ada yang kelewat.
Nah, satu lagi yang poin C, khatamallahu ala qulubihim. Ya, khatamallah berarti Allahnya dulu, berarti kan Allah telah mengunci hati mereka. Jadi balik, Allahnya duluan. Adapun yang D, apabila kata peniadaan atau pelarangan seperti ma, ya, namanya ma, pelarangan atau peniadaan, ya. Pelarangan itu la, itu pelarangan. Ma ini manafi, peniadaan. Laisa juga sama, peniadaan. Diikuti dengan bi, ya, maka bi berfungsi sebagai penguat bermakna sungguh. Contoh di ayat 8, ya, di ayat 8 itu disebutkan apa? Oh, di sini nih ayat 8 ya nih. Aku tuker ya. Nah, ini wa ma hum bimu'minin. Ini lihat ya, wa ma hum bimu'minin. Namanya di sini manafi. Manafi, ya. Jadi terjemahannya gimana? Dan mereka, ya. Kemudian apa? Sungguh, ya, bukan orang-orang yang beriman, gitu. Ya, ini bi-nya kita artikan apa? Sungguh. Dan mereka, bi-nya sungguh. Makanya kan arti bukan orang-orang yang beriman, begitu. Ya, makna fi, kemudian ada bi di sini, ya. Itu jangan lupa kalau ada ketemu lagi, ya, ayat-ayat yang lain. Nah, adapun yang E, poin E, ini di ayat 12, ya, innahum, ya. Apabila domir muttasil, ya, muttasil itu artinya bersambung, diikuti dengan domir munfasil, tadi munfasil artinya terpisah, maka domir munfasil berfungsi sebagai penguat. Domir munfasil berfungsi sebagai penguat, ya, yaitu maknanya adalah sungguh atau benar-benar, ya. Berarti kalau di ayat 12, nih, ya, innahum hum, ya kan. Jadi sungguhnya mereka, hum yang kedua, berarti kita terjemahkan apa? Benar-benar, ya, benar-benar orang-orang yang membuat kerusakan, ya, al-mufsidun. Ini humnya ada dua kan, tuh, terjemahkan satu, sehingga satunya kita artikan benar-benar atau artikan sungguh, boleh. Pilih salah satu saja. Kemudian di ayat 32, oh nggak ada di 32, ya. Dan ayat 32 itu berbunyi innaka antal alimul hakim, ya, ini kedua, ya. Nah, innaka anta, nah ini innaka anta, ini kak nih, ya kan. Ini kak namanya dhamir muttasil, anta dhamir munfasil. Maka anta di sini terjemahkan apa? Benar-benar, sungguhnya kamu benar-benar, ya, gitu. Atau engkau benar-benar maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, kemudian yang terakhir yang F, sebagian kata dasar tidak berdiri sendiri ketika diterjemahkan, tetapi dia berhubungan dengan kata kerja yang ada sebelumnya, ya, yang ada sebelumnya. Contoh di ayat 7, ya, dari ayat 7. Nah, ini jadi kata dasar tidak berdiri sendiri ketika diterjemahkan, tetapi dia berhubungan dengan kata kerja, ya, dengan kata
kerja yang ada sebelumnya. Contoh khatamallahu ala qulubihim nih. Khatamallahu ala qulubihim. Ya. Dimakan apa? Allah telah menutup, ya kan, hati-hati mereka. Ya. Padahal kata dasar nih, ya kan, tutup, menutup, ya kan, ya jadi menutup gitu ya. Kemudian di ayat 17, ayat 17, zahaballahu binurihim, juga sama. Allah telah melenyapkan cahaya mereka. Ya, telah melenyapkan, ya lenyap, jadi telah melenyapkan cahaya mereka. Nah, sudah begitu untuk kaidah-kaidah pentingnya, untuk yang terutama di poin A sampai E itu, ya itu harus jeli. Pak Ustaz, berarti kata dasar tuh yang semua yang ada di kertas ajaib atau gimana? Kata Ini kan dasar ala sama bi ya contohnya. ada ala, Iya. ya ala itu kan Itu kan ngikutin, iya kan. di kertas ajaib semua. Jadi kalau menemukan kata yang di kertas ajaib, kata yang lain selain ala dan bi juga bisa gitu, atau dianggap sebagai kata dasar atau gimana? Banyak, bukan hanya ala dan bi saja. Bisa juga ila. Oh ila. Iya, zahaba ila, ya kan. Kalau ini kan zahababi. Kalau zahababi artinya melenyapkan. Kalau zahaba ila artinya pergi, ya kan. Nah, bi-nya kan artinya dengan. Nah, dengannya itu tidak perlu kita terjemahkan. Tapi dia, karena dia tidak berdiri sendiri kan, tapi dia ngikutin kata kerja, idiom, bahasa, kalau di bahasa dalam bahasa Inggris namanya idiom, ya kan. Stand up, ya kan gitu ya, push up, sit down gitu. Nah itu. Nah, khotama pasangannya ala, asalnya begitu Bu, ya. Khotama pasangannya ala, ya kan. Zahaba bisa dua, bisa zahaba ila, bisa zahaba bi. Beda artinya tuh, ya kan, artinya beda. Begitu Bu, ya. Jadi tidak perlu terjemahkan. Kalau untuk lebih mudahnya, dia tidak berdiri sendiri, artinya tidak perlu terjemahkan, tapi ngikutin kata kerja ya, kata kerja, karena itu idiom, dia idiom pasangan. Ya. Perlahan. Ada lagi? Ustadz mau tanya dok, dari tadi ya bingung banget loh ini. Jadi kan ini ada kaidah penting Ustadz. Ini ada di apa? Apakah kita harus menghafal semuanya Ustadz, poin A sampai dengan F? Kemudian yang kedua, apakah maksudnya ini kan hanya dicontoh di juz pertama, juz lainnya kan pasti ada juga ya Ustadz ya. Jadi gimana nih mensikapinya kalau umpamanya ada di bukan di yang kita sekarang pelajari gitu Ustadz? Iya, memang untuk lebih mudah sebenarnya tidak dihafal Bu. Menghafal itu kan untuk membantu kita ya, dalam memahami. Iya, intinya sih paham aja Bu. Iya. Kalau kita sudah paham, nanti dia akan teringat sendiri biasanya. Kan kalau paham insya Allah dia akan hafal.
ya kan, secara tidak langsung akan hafal. Tapi kalau hafal terkadang dia nggak paham ya. Jadi memang metode pertamanya dihafal ya, dihafal pertama. Nah, metode yang lebih tinggi dari dihafal yaitu memahami. Ini makanya disebut dengan fik, ya kan, memahami. Makanya al-fik, ilmu fikih itu dia memahami. Artinya pemahaman kita bagaimana sampai ke situ gitu ya. Intinya paham aja Bu ya. Paham sambil ngeliat-lihat, oh iya nih kayaknya ayat ini nih di juz yang berbeda seperti yang di juz 1 nih. Iya. Ini domir sama domir nih. Ah, begitu. Iya kan? Domir sama domir nih. Kayaknya nih sama nih. Oh, saya ragu. Nanti buka di halaman 137 kalau ragu. Begitu, Bu. Ya, afwan Ustaz. Iya. Ya kalau bisa hafal lebih bagus ya Gak? Iya. Tapi jangan lupa pahami juga. Iya, pahami juga. Jadi pahami dulu lah ya. Paham dulu, kalau udah paham enak sananya ya. Baru kita hafal itu lebih cepat ya, daripada kita ngafal tapi nggak paham. Itu lebih lama ngafalnya. Sama seperti orang ngafal Quran. Hafal Quran apakah dia paham artinya? Enggak. Iya. Karena dia tidak tahu maknanya, maka ngafalnya lebih lama daripada orang yang sudah tahu maknanya. Ya makanya orang Arab dia lebih cepat hafalan. Kenapa? Orang bahasa mereka, ya kan? Begitu, lebih cepat karena sudah tahu maknanya. Kita kan nggak tahu, ya kan? Ini pakai sin kecil apa sin besar, ini apa pakai shot atau pakai sa, ya kan nyebutinnya. Nah, seperti itu. Jadi bagi apalagi yang tidak belajar bahasa Arab. Nah, makanya ini sangat membantu ya untuk memudahkan kita menghafal ya. Baik, ada lagi? Jika tidak ada, untuk pertemuan ke-18 Tasmi surat Al-Baqarah ya. Ini ayat 89 sampai 11. 2 halaman ya. Disiapkan mushafnya 89 sampai 101. Nah, tugasnya untuk pertemuan ke-19 Tasmi paham surat Al-Baqarah ayat 102 sampai 119. 3 halaman, nambah 1 halaman ya, nambah 1 halaman. Iya, udah 3 halaman nih Bapak Ibu ya. Jam terbang terjemahinnya lebih banyak dari yang kemarin ya. Dari dari setengah 1, kemudian 2, kemudian 3 ya. Disiapkan nanti kita tasmi ya di pertemuan ke-19 nanti. Baik, sudah dibuka. Siapa yang mau duluan? Ayat 89. Ayat 89, silakan. Saya rasa Pak Abdul Aziz, Pak Abdul Aziz, silakan Pak Abdul Aziz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun, maka dan tatkala telah datang kepada mereka kitab Al-Quran, min indillahi, dari sisi Allah, musaddiqal lima ma'ahum, yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka, wa kanu min qabl, padahal mereka menjadi dari sebelumnya, yastaqihuna alal ladzina kafaru, mereka
minta kemenangan atas orang-orang yang mereka telah kafir. Falamma ja'ahum maka tatkala telah datang kepada mereka apa yang arafu kafaru bihi, mereka telah mengenal, mereka telah kafir baginya. Wala natullahi alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Iya, barakallahu fiik. Sudah bagus Bapak. Ya. Walamma ja'ahum, dan tatkala datang kepada mereka kitabun min indillahi, ya, sebuah kitab dari sisi Allah. Ya, kitab sini maksudnya Al-Qur'an. Musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka, ya. Wa kanu min qablu, dan mereka sebelumnya yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka meminta kemenangan, ya, orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang kafir. Yang ini masuk kaidah F itu bukan? Iya, betul, masuk Bu. Yastaftihun ala, ya kan? Ya, kaidah F tuh jangan lupa tuh, kata dasar, ya kan? Iya. Jadi kalau ada kata dasarnya, falamma ja'ahum, maka tatkala datang kepada mereka ma'arafu kafaru bih, apa yang mereka telah ketahui, mereka mengingkarinya, ya. Mereka masuk gak nih kafaru bihi? Masuk kaidah F bukan? Masuk Bu. Ya, jadi mereka mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir, ya. Nah, ala di sini masuk gak ke yang F? Enggak ya? Tidak masuk karena bukan kata kerja lakna. Iya, lakna di situ isim, bukan fi'il. Iya. Tadi masuk yastaftihun, kafaru bihi, yastaftihuna ala, kafaru bi. Iya. Kemudian adapun fala'natullahi ala ini enggak masuk. Ya, maka kita terjemahkan ala atas orang-orang yang kafir. Begitu Bapak Ibu. Lanjut 90. Silakan. Pak Dokter, mana Pak Dokter? Oh iya, siap Ustaz. Lagi menyimak Ustaz. Mau nanya, kalau kayak walama itu dan tatkala ya? Iya. Bukan dan tidak apa yang gitu, bukan ya? Oh, beda. Oh, beda ya? Beda. Jadi walama dengan la-nya la panjang. Oh iya. Iya. Dan falama juga sama ya, dan tatkala ya Ustaz? Iya. Jadi walama itu dan, kalau falama itu maka, tatkala. Jadi maka, bedanya di wa sama fa aja, lamanya sama maknanya. Oke, Ustaz. Siap Ustaz ya. 90 Ustaz ya. Iya. Bi samastarau bihi anfusahum,
alangkah buruknya mereka menjual dengan, nah ini, bihi, dengan diri mereka, an yakfuru bima anzalallah, bahwa mereka ingkar kepada yang Allah turunkan. Anzalallahu baghya, karena dengki. An yunazzilallahu min fadlihi, bahwa Allah menurunkan dari karunia-Nya, ala man yasha'u min ibadihi, kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Waba'u bi ghadabin ala ghadabin, mereka kembali dengan kemurkaan atas kemurkaan. Walil kafirina adzabum muhinun, dan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Ya, sudah bagus, barakallahu fiik. Ya, bi'sa mashtaru bihi anfusahum, alangkah buruknya ya mereka. Istarau artinya apa tadi? Menjual. Ya, asalnya sih memberi ya, membeli asalnya ya, atau menjual. Sini dia bahasanya menjual kalau di beberapa, tapi asalnya ada membeli sebenarnya ya. Jadi membelinya dengan diri mereka ya. Nah, istaro bihi bi-nya berarti kalau kita terjemahkan menjual, mereka menjualnya ya, menjual dengannya diri mereka ya. Gimana coba? Alangkah buruknya mereka Menjual dengannya diri mereka. iya kan? Nah, anfus itu jamak, diri-diri. Iya, diri-diri mereka. Diri-diri mereka. Maksudnya menjual tadi kitab, itu menjual kitab ya. Jadi dia menjual kitabnya tadi. Jadi menjual Al-Qur'an ya, menjual Al-Qur'an ya. Ayyakfuru bima anzalallahu baghya, mereka kafir ya kepada atau terhadap ya, kepada apa yang Allah turunkan. Baghya ya, dalam kurung karena dengki ya, bagian karena dengki. Ayyunazzilallahu min fadlihi, Allah menurunkan karunia-Nya ya. Nah, ini sama nih. Kalau ini susunannya sama persis yang kayak di F tadi ya, yang kayak di F ya. Allah menurunkan karunia-Nya ya, jadi minnya nggak perlu diterjemahkan. Ala may yasha'u min ibadih, kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya ya. Ini min kita terjemahkan boleh, karena tidak dipisah dengan lafaz isimnya ya. Jadi kalau ada isimnya itu tidak perlu terjemahkan, tapi kalau dia isimnya tidak disebut ya, maka boleh terjemahkan, boleh tidak, yang kata dasarnya. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka mereka kembali dengan kemurkaan di atas kemurkaan ya. Walil kafirina azabun muhin, dan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan iya.
Lanjut 91. Silakan Bapak Ibu yang belum, sebelum ditunjuk. Ya, saya Yus. Iya, silakan Bu Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, dan ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah. Qalu nu'minu bima unzila, mereka berkata, kami beriman kepada apa yang diturunkan alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu, kepada kami wa yakfurun, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya, padahal itu adalah yang hak. Musaddiqal lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Qul falima taqtuluna biya Allah, katakanlah, mengapa kamu membunuh nabi-nabi Allah min qablu in kuntum mu'minin, dahulu jika kamu orang-orang yang beriman. Iya, barakallahu fiik. Sudah lumayan bagus Bu. Dari kepanjangan nih, wa idza qila lahum ya. Wakofnya kepanjangan nih. Terus anzala sama unzila Ibu artinya sama-sama diturunkan. Oh gitu. Beda, anzala sama unzila kan beda. Anzala dia menurunkan, ya kan? Unzila dia telah diturunkan. Dia telah diturunkan. Ya. Gitu, beda. Nah, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan ya kepada mereka. Ketika enggak bisa, dan ketika. Iya. Ketika ini Ida. Ida. Oh iya. Bukan maaf. Iya. Bukan sukun ya. Ada fathahnya. Iya. Iya. Dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallahu, berimanlah kalian kepada apa yang Allah turunkan. Gitu. Oh, gitu. Iya. Allah dulu. Iya tadi. Kepada apa yang Allah turunkan. Itu yang bagus. Ya. Kalau diturunkan sama dengan unzila berarti. Ini kan enggak, beda kan, Allah yang menurunkan. Maka karena ini kan aktif ya kan, anzala ini aktif, bukan pasif. Karena subjeknya ada Allah di situ. Maka nggak boleh pakai pasif terjemahannya. Ya keliru. Qalu nu'minu bima unzila alaina, mereka berkata, kami beriman kepada apa yang diturunkan. Nah, ini baru diturunkan. Iya, diturunkan kepada kami, boleh atau atas kami. Ya. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kafir kepada apa yang setelahnya. Tadi sudah setelahnya. Ya, waro itu artinya sebenarnya belakang. Waro. Ya. Maksudnya sesudah atau setelahnya, sesudahnya. Wa huwal haqqu musaddiqal lima ma'ahu, dan ia adalah hak. Ya, hak itu benar maksudnya. Al-Quran maksudnya huanya ini ke Al-Quran, dalam kurung Al-Quran huanya. Wa apa ya Us?
Bahwa bisa Dan padahal iya, enggak? iya, Dan iya. Artinya iya. artinya iya. Iya, dan iya. Bisa Dan iya, bisa iya. dia. Kalau dia untuk manusia. Kalau iya selain manusia berarti. Iya. Al-Quran kan bukan manusia. Iya. Ya, bukan makhluk, berarti dipakainya iya. Ya. Dan iya adalah hak. Maksudnya Al-Quran. Ya. Kemudian musaddiqal lima ma'ahum, membenarkan, ya tadi sudah betul, terhadap apa yang ada pada mereka, boleh ya. Kan ma'a ya, ma'a itu kan bersama ya. Boleh pakai ada ya, bersama mereka. Membenarkan terhadap apa yang bersama mereka. Kul falima taqtuluna anbiya Allahi, katakanlah, maka mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah? Ya, sudah bagus. Min qablu, ya, dulu ya, dahulu ya, Sebelumnya. iya. Jadi terjemahnya ini kalau yang enak wakofnya dari sampai qablu sebenarnya ya. Jadi kul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu, gitu. Katakanlah, maka mengapa, atau dulunya ya bisa. Katakanlah, maka mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya ya, qablu sebelumnya, atau dahulu kala ya. Kalau mau pakai terjemah dahulu, dahulunya di depan, Bu. Kayak dongeng kan, ceritakan gitu. Dahulu kala. Ya, dahulu. Jadi dahulunya duluan. Katakanlah, ya, dahulu, maka mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah? Iya, jadi dibalik. Kalau mau pakai dahulu, kalau pakai sebelumnya di akhir lebih enak. Iya. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ya, sudah bagus ya. Anbiya tadi nabi-nabi ya, jamak dari nabi ya, anbiya itu jamaknya. Iya, afwan. Lanjut, siapa? Nambahin Ustadz. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum, dan sungguh telah datang kepada kalian Musa bil bayyinat, Musa dengan bukti-bukti. Summa atuhadkumul unzila min ba'dihi, kemudian kalian menerima anak sapi sesudahnya, wa antum zolimun, dan kalian termasuk orang-orang zolim. Iya. Tadi wa antum terjemahnya apa? Dan kamu Kalian. Antum kamu mah anta lah. Dan kalian. Iya. Iya, kalian ya, jangan lupa. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati, dan sungguh Musa, Musa duluan terjemahnya. Dan sungguh Musa telah datang kepada kalian dengan bukti-bukti, gitu. Musanya duluan. Kenapa? Subjek. Ya kan? Musanya subjek. Kalau subjek duluan. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi, kemudian kalian menjadikan anak sapi, ya. Jadi ini menjadikan anak
sapi. Maksudnya anak sapinya itu disembah gitu ya. Anak sapi mimba dihi ya, sesudahnya atau setelahnya. Maksudnya setelah kepergiannya Nabi Musa, karena Nabi Musa ninggalin tuh Bani Israel ya, ninggalin Bani Israel, kemudian dititip ke adanya yaitu Yahya ya, Yahya dititip. Nabi Musa pergi. Nah, Nabi Musa pergi, maka kaumnya udah nyembah sapi, padahal masih ada nabi di situ, Nabi Yahya ya. Wa antum zalimun ya, dan kalian dalam kurung menjadi orang-orang yang zalim. Iya, zalim. Karena dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Anak sapi namanya anak sapi, nggak boleh disembah, gitu ya kan. Ini salah tempatan. Anak sapi itu berarti bolehnya jadi apa? Ya jadi binatang ternak ya kan. Iya, binatang ternak. Ya, nggak ada lauk ya bisa jadi makanan ya kan, begitu untuk anak sapi. Bukan untuk itu samiri ya Ustaz. Iya betul, itu bisa samiri ya, bisa samiri yang kemudian anak sapinya itu bersuara ya kan, patung ya. Jadi dia buat patung, akhirnya buat patung sapi, dan sapinya kalau kena angin maka dia ada suaranya ya, ada suaranya. Nah, dari sinilah ada ulama yang menafsirkan bahwanya itulah pertama kali penyembahan manusia kepada sapi. Iya, kepada sapi. Sehingga terus, makanya sampai sekarang masih ada gak manusia nyembah sapi? Ada Di India ya. Betul. Nah, di India itu itu. Nah, itu berarti ada koneksi nih. Ya kan, ada koneksi tuh, turunannya berarti dari Bani Israel yang ini, yang keliru tuh ya, yang keliru ya, yang keliru dalam penempatan mengambil hewan menjadi Tuhan ya, sesembahan ya. Ini namanya juga syaitan ya, menggoda manusia. Lanjut ayat 93 yang belum. Saya Ustaz. Iya, silakan Bu Emma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqakum. Dan ketika kami telah mengambil perjanjian kalian, wa rafa'na fawqakumut turo, dan kami telah mengangkat gunung di atas kalian. Khudhu ma atainakum biquwwatin. Pegang teguhlah apa yang telah kami datangkan kepada kalian dengan kuat. Wasma'u, dan dengarkanlah kalian. Qalu sami'na wa asaina. Mereka berkata, kami telah mendengar tetapi kami bermaksiat. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Dan telah diresapkan ke dalam hati-hati mereka anak sapi sebagai sesembahan karena kekafiran mereka. Kul bi sama ya'murukum bihi imanukum. Katakanlah, sangat buruk apa yang keyakinan kalian perintahkan. In kuntum mu'minin. Jika kalian orang-orang yang beriman. Iya, sudah bagus Ibu. Barakallahu fiik.
Wa id akhadna mitsaqakum, dan ketika kami mengambil janji kalian, wa rafa'na fawqakumut tura, dan kami angkat tur, ya gunung, ya tur itu gunung atau bukit, di atas kalian, gunung Tur, ya Tur itu nama gunung, ya Sinai, ya dalam kurung sih Sinai, gunung Tur. Jadi kami angkat gunung Tur di atas kalian. Lihat, jadi mukjizatnya zaman dulu di Bani Israel itu luar biasa, ya benar-benar nampak. Kalau kita kan belum ada kan ngelihat gunung pindah di atas. Pernah gak Bu ngelihat, Pak? Gak pernah, ya belum pernah kan. Kalau ini mereka tahu, ya ngelihat tuh gunung dipindahin gitu. Maksudnya gunung terbang gitu, Ustaz? Iya, kami angkat di atas kalian gunung. Iya. Maksudnya terbang gitu, seperti burung gitu. Maksudnya iya, naik ke diangkat. atas gitu. Iya, Diangkat. diangkat. Ya, diangkat. Kalau di Indonesia ada gunung yang pindah emang. Jadi gunung di tahun berapa gitu ya, saya pernah baca itu pindah. Jadi gunung itu Pindah salah atau satu. bergeser, Ustaz? Bergeser kali. Bergeser, enggak, geser mah ke sebelah doang, Bu. Ini pindah. Oh, pindah. Iya, pindah. Pindah sendiri ya. Jadi pindahin Karena oleh alam. Allah lah, ya kan. Alam. Nah ini nih bedanya nih. Kalau ilmuwan, wah pindah sendiri kan. Tapi kalau orang yang beriman, dia nggak mungkin dia pindah sendiri, pasti ada yang memindahkan, ya kan? Ya iya kan? Iya kan? Pasti ada yang memindahkan. Nggak mungkin gunung itu tato jadi gunung, ya. Nah gunung itu salah satunya fungsi gunung itu sebenarnya sebagai pasak bumi, itu yang pertama. Yang kedua, Pasak. iya, di Al-Quran kan ada sebagai pasak. Yang kedua itu sebagai hukuman untuk orang-orang yang dihukum sebenarnya. Ya seperti hukum liwat, ya, laki sama laki atau perempuan sama perempuan suka. Nah itu hukumannya ada yang pakai gunung, ya. Jadi di salah satunya memang di sejarahnya itu, di salah satu gunung Indonesia itu pindah itu gara-gara dia satu desanya itu suka sama suka begitu, laki-laki atau perempuan begitu. Kemudian Oh, Ustaz, maaf, itu yang di Jawa Tengah itu bukan iya, ya, Ustaz? mungkin ya, seperti Oh, itu. iya. Jadi kisahnya begitu. Jadi desanya tersebut ya beda dengan desa yang lain, maka Allah timpakan mereka hukuman gunung, ya, langsung. Nah kalau ini Allah angkat nih gunung, ya. Jadi sama kan nanti hari kiamat juga gunung-gunung berterbangan itu nanti, Bu, di hari kiamat. Kalau ngeliat gunung berterbangan di nanti pas hari kiamat, Bu, ya. Pas hari kiamat, ya. Tapi orang-orang beriman nggak mungkin, Bu, ngelihat, ya, karena sudah meninggal duluan. Jadi hari kiamat itu hanya untuk syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Jadi sebelum kiamat nanti Allah hembuskan angin, ya, angin. Kalau orang beriman kena angin tersebut langsung meninggal, ya, otomatis meninggal, ya. Kemudian sisalah orang-orang yang tidak punya iman, ya. Jadi yang punya iman sebesar biji sawi, ya, zarrah, maka dia langsung meninggal kena angin tersebut, gitu. Jadi seburuk-buruk manusia, maka terjadilah kiamat, ya. Jadi tidak ada yang menyebut nama Allah, nggak ada, ya. Nah, ini tuh gunung Tur, ya. Khudzu ma atainakum biquwwatin. Peganglah kalian apa yang kami berikan kepada kalian, ya, biquwwah dengan kuat. Kuat dalam bahasa Indonesia ini dari asalnya bahasa Arab, kuwah itu kuat, ya, kuat dari bahasa Arab, ya, kuwah gitu. Wasma'u, dan dengarkanlah kalian. Qalu sami'na wa asayna. Mereka berkata, ini Bani Israil, ya, yang berkata,
kami dengar, kami maksiat. Kami dengar, kami ingkar, maksudnya gitu ya. Jadi beda maksudnya ini. Seharusnya kan sami'na wa atokna ya kan. Kalau dia enggak, kami dengar, kami taat, seharusnya dia enggak. Kami dengar, kami maksiat atau kami ingkari gitu. Kan lucu dia. Jadi peraturan itu untuk dilanggar, bukan untuk dipatuhi. Waduh, ini kebanyakan netizen kan begitu ya. Ya. Itu kan komen-komen netizen begitu, peraturan itu untuk dilanggar ya. Bukan untuk dipatuhi. Wah, ini hati-hati nih ya. Statement seperti ini hati-hati. Wa usribu fi qulubihimul ijl bi kufrihim. Dan diresapkan ya ke dalam hati-hati mereka. Ingat, kulub itu jamak dari kolbun ya, kulub itu anak sapi tadi ya. Jadi dia diresapkan ke dalam hati-hati mereka anak sapi, maksudnya kecintaan kepada anak sapi itu ya. Jadi cinta kepada anak sapi. Bikufrihim ya, karena kekafiran mereka ya. Karena di sini bisa babiah, berarti dia terjemahkan karena. Kul bi sama ya'murukum bihi imanukum. Katakanlah, amat buruk memerintahkan kepada kalian ya, bihi dengannya kepercayaan kalian ya. Nah, ini terjemahnya gimana? Kul, katakanlah, sama amat buruk. Imanukum dulu terjemahinnya. Iya, imanukumnya duluan. Jadi katakanlah amat buruk iman kalian ya, memerintahkan kepada kalian dengannya ya. Gitu. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ustadz, ulangi lagi dong yang kul bima sama yakfurukum bihi in antum. Katakanlah amat buruk ya, keimanan kalian. Keimanan kalian. Yang imanukum duluan, Bu. Memerintahkan kalian dengannya. Ya kan dia kan percaya tuh. Iman kan artinya percaya. Kan dia beriman sama anak sapi. Ya kan? Nah, beriman kepada anak sapi. Ya, ini kan itu kan amat buruk. Di sini disebutkan bi sama. Gitu. Lanjut ayat 94. Silakan yang belum 94. Kalau tidak ada, muter lagi satu halaman lagi. Silakan. Yang lain masih ada? Muter lagi. Kalau tidak ada, muter. 94. Ya, siap Ustaz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhirah. Katakanlah, jika ada bagi kalian kampung akhirat. Indallahi khalisah min dunin nasi. Di sisi Allah, khusus dari selain manusia. Fatamanawul mauta, berharaplah kalian kematian. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Sebentar Ibu. Saya bersin. Aduh. Iya Ustadz, maaf Ustadz. Lagi pilek Pak Ustadznya. Iya, lagi kurang sehat kayaknya Ustadz. Iya. Kita lanjut ya Bu. Tapi terdengar kok. Tadi ayat berapa tadi? 94 ya Pak? 94. Qul in kanat lakumudz dzarul akhirah. Katakanlah, jika ada bagi kalian kampung akhirat.
indallahi khalisatan min dunin nas. Di sisi Allah khusus dari selain manusia. Fatamanu wal mauta, berharaplah kalian kematian. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Iya, sudah bagus Pak, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, kul, katakanlah, in kanat lakumud darul akhiratu, jika ada bagi kalian kampung akhirat. Ya, dar itu bisa kampung, bisa negeri, ya negeri akhirat. Indallahi khalisatan min dunin nasi, indallahi itu di sisi Allah, khalisatan min dunin nasi, khusus dari selain manusia. Ya, maksudnya untuk kalian saja, khalisah, ya khusus untuk kalian saja, ya khusus. Fatamannawul maut, maka berharaplah, ya berharaplah kematian. Jadi disuruh apa? Ya disuruh mati kan, begitu ya. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ya sudah, benar, bagus itu. Lanjut 95. Iya guys. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Walayat tamannahu abadan bima qaddamat walayatamannahu dan mereka tidak akan menginginkan kematian itu abadam bima qaddamat, selamanya, karena dosa-dosa yang telah dilakukan aidihim, dari tangan-tangan mereka. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Iya, barakallahu fiik. Sudah bagus Ibu. Walai yatamannauhu abada, dan mereka tidak menginginkan atau tidak mengharapkan, ya tidak mengharapkannya. Jangan lupa ada nya-nya. Ada kan, ada hu kan, ada domir hu, nya. Iya. Iya, dan mereka tidak menginginkannya atau mengharapkannya. Abada, selama-lamanya, ya. Bima qaddamat aidihim, ya. Karena apa yang tangan-tangan mereka telah perbuat. Gitu. Apa yang tangan-tangan mereka telah perbuat. Iya. Karena tangan-tangan mereka ini subjeknya, ya kan, duluan. Wallahu alimum bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui, ya, terhadap orang-orang yang zalim. Lanjut 96. Siapa 96? Saya lagi, Ustaz. Boleh Bu. Wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayatin, dan sungguh mereka mendapati manusia yang paling tamak akan kehidupan. Yang paling apa Bu? Tamak. Iya, tamak. Ya. Wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang yang syirik. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin, masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun.
wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyuhammar. Padahal dipanjangkan umur tidak akan menjauhkan dia dari azab. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat kepada apa yang mereka kerjakan. Iya, sudah bagus Ibu. Barakallahu fiik. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Ya, sudah bagus. Boleh situ wakafnya. Wala tajidannahum, dan sungguh engkau. Ya. Wa-nya dan la-nya sungguh. Kemudian tajida. Tajida itu engkau mendapati. Ya. Nah, situ ada nunnya ya. Tajidannahum. Jadi artinya dan sungguh engkau, maksudnya Nabi Muhammad ya. Dan sungguh engkau dalam kurung Nabi Muhammad akan mendapati mereka. Maksudnya orang Yahudi dalam kurung Yahudi. Ahrason nasi ala hayatin. Paling tamak atau paling serakah. Ya. Di antara manusia, dalam kurung di antara ya. Manusia atas kehidupan dunia. Atas kehidupan, maksud dalam kurung dunia. Jadi yang paling tamak orang-orang Yahudi ya. Tentang dunia itu paling tamak mereka. Makanya semua dikuasain oleh orang Yahudi ya, ekonomi, kekuasaan ya, semuanya ya, mereka yang menguasai top one-nya, mereka yang nomor 1. Wa minal ladina asyraku. Nah, tadi sudah bagus berhenti di situ di hayah. Itu ada tanda titik 3 ya. Itu waqaf, namanya waqaf mu'anaqah. Waqaf mu'anaqah. Jadi kita boleh baca di tanda yang pertama atau di tanda yang kedua berhentinya ya. Berhentinya boleh yang di hayah, boleh di asyraku. Pilih salah satu. Nggak boleh lanjut ya. Di wasol gitu sampai sana nggak boleh. Harus berhenti di salah satu tempat. Wa minal ladina asyraku, dan bahkan ya, dalam kurung lebih tamak ya, dari orang-orang yang musyrik. Asyraku yawaddu ahduhum, tiap-tiap mereka atau setiap mereka menginginkan ya, yawaddu itu menginginkan, lau yu'ammaru alfasanatin, sekiranya diberi umur 1000 tahun ya, diberi umur panjang yaitu 1000 tahun. Alfa 1000, sana tahun, jadi 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi, dan tidaklah dia akan menjauhkannya, minal adabi ayyu ammaru, dari siksa ya, meskipun dipanjangkan umurnya ya, sekiranya dipanjangkan umurnya. Jadi dengan umur yang panjang itu, walaupun dia hidup 1000 tahun, dia tidak akan terlepas dari apa? Dari siksa. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan ya. Lanjut 97. Lanjut aja Ustaz ya. Iya, lanjut Pak. Qul man kana aduwan, katakanlah barang siapa menjadi musuh li Jibril wa innahu nazalahu, bagi Jibril maka sungguh dia telah menurunkannya, ala qalbika biidnillah,
ala qalbika biidnillahi musaddiqan, atas hatimu dengan izin Allah membenarkan lima baina yadaihi, bagi apa yang terdahulu, wa hudaw wa busra lil mu'minin, dan petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Iya, bagus. Kul man kana aduwan li Jibril. Katakanlah, Master sini nyuruh ke Nabi Muhammad alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam, dalam kurung Nabi Muhammad. Siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, ya malaikat Jibril maksudnya ya, fa innahu nazzalahu ala qalbika, maka sesungguhnya dia telah menurunkannya ke dalam hatimu, ya, ke hatimu, dalam kurung dalam, biiznillah, dengan izin Allah, Ya Allah. musaddiqan lima baina yadayhi, sudah bagus, yang membenarkan bagi apa yang terdahulu, maksudnya kitab-kitab ya, bagi apa yang ya, kitab-kitab yang terdahulu ya, dalam kurung kitab-kitab, atau sebelumnya, bisa terjemahkan terdahulu atau sebelumnya. Wa huda wa busyra lil mu'minin, dan huda, hidayah, dan kabar gembira. Jadi sekali aja, karena ada da ya kan, wa ya kan, jadi sekali saja, berarti hidayah ya kan, dan kabar gembira, sebagai hidayah dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Lanjut 98. Saya Ustadz. Man kana aduwwa lillahi, barang siapa yang menjadi musuh Allah, wa malaikatihi wa rusulihi, dan para malaikat dan rasul, wa Jibril wa min ala Wa Mikail, wa Mikail, dan Jibril dan Mikail, fa innahu aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. iya, barakallah. Man kana aduwa, ya, siapa yang menjadi musuh lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala, bagi Allah, kemudian malaikat-malaikatnya, rusul-rusulnya. Ini jamak ya, malaikah itu jamak, rusul juga jamak ya. Jibril dan Mikail ya, Mikail itu maksudnya malaikat Mikail. Dibacanya kalau hafaz Mikal, kalau riwayat lain ada yang pakai Mikail ya, Mikail. Kalau riwayat hafaz pakainya Mikal. Fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir ya. Lanjut. Ustadz, itu Ustadz, itu kan ada wa itu dannya disebut-sebut berkali-kali nggak apa-apa atau sekali aja? Sekali aja. Jadi, jadi bagi Allah, koma malaikatnya, atau para malaikatnya, para rasulnya, koma Jibril, koma, baru di sini dan Mikail. Kalau bahasa Arab memang begitu, Bu. Susunannya dia jarang pakai koma, walaupun ada koma, tapi dia pakainya wa. Ya. Iya. Oh, jadi dannya sekali aja ya Ustadz ininya. Iya. Kalau nah Ustadz tadi kenapa Ustadz hanya wa Mikail Ustadz pakai dan, kalau yang ini nggak pakai dan, itu gimana Ustadz?
Iya pakai dan karena dia terakhir, Bu. Oh, Tadi kan pakai koma, Bu. iya. Bagi Allah koma, Mm-mm. malaikat-malaikatnya koma, rasul-rasulnya Rasul. koma, Nah, Jibril koma, Jibril. Nah, dan oh, karena Mikail. Daniel itu baru dan Mikail. Oh, Jadi dan itu sekali aja, Bu, kalau dalam bahasa Indonesia. oh. Jadi dan itu penggantinya koma gitu ya? Betul. Wah itu pengganti. Ya diganti sama koma gitu. Iya, betul Ibu. Kalau kita kan nggak ada, Bu. Bagi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail. Ya, itu namanya pemborosan kata. Dalam Enggak, soalnya saya kan patokannya waktu dan jadi Iya. dan terus Iya, uslubnya beda, Bu. Uslub bahasa Arab sama uslub Indonesia itu beda. Ya, jadi kalau terjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia disesuaikan dengan uslub bahasa kita. Begitupun sebaliknya, kalau dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab disesuaikan dengan uslub bahasa Arab. Begitu. Tergantung menerjemahkannya. Oh iya. Ya, oke. Iya, maka kita harus bahasa Indonesianya harus bagus nilainya. Harus belajar lagi, Bu. Iya. Iya, bahasa Indonesia saya paling jelek, Ustadz. Jangan buka Pokoknya- kartu, Bu. Pokoknya saya mah bahasa udah Iya. paling hancur deh. Oh gitu, iya. Ya alhamdulillah saya dulu termasuk terbaik di kelas bahasa Indonesia, Bu. Ya, masuk 5 besar lah dalam Masya Allah. satu sekolah tuh masuk 5 besar ya. Dari ratusan murid ya. Jadi ya masih ya mengerti dikit-dikit lah begitu ya bahasa Indonesia. Ya dan kebetulan istri kuliah bahasa Indonesia, Bu. Jadi kalau nggak ngerti nanya, kalau lupa nanya kan gitu. Ustadz. Kuliah bahasa Indonesia jadi bahasa yang bagus gimana gitu kan, bisa nanya langsung begini bahasanya, ini lebih tepat begini, yang ini kurang tepat begitu, jadi dia tahu ya yang kuliah sesuai jurusannya lah, Bu ya itu, jadi nanya. Ya, Ustadz. Jazakillah khair. Oh iya lanjut 99. Saya coba ya Ustadz ya. Mm-mm. Bismillah. Walaqad anzalna ilaika, dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu Muhammad ini ya, ayatin bayyinat, ayat-ayat bayyinat, ayat-ayat yang jelas ya Ustadz itu ya Ustadz. Iya betul, bayinat jelas kan, surat Al-Bayyinah penjelasan kan, Bu artinya. Iya. Bayyinah, surat Al-Bayyinah di juz 30 itu artinya penjelasan. Berarti sini artinya apa? Bayyinat, Ayat-ayat yang jelas. Wama yakfuru biha illal fasiqun, dan tidak kufur yakfur, dan tidak kufur kepadanya illa kecuali orang-orang yang fasik. ya sudah bagus Ibu timbannya. Walaqad anzalna ilaika, dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu ayatin bayyinatin, ayat-ayat yang jelas ya. Ini ayat itu jamak, tunggalnya ayah. Ayah itu dari bahasa Arab, ayah ya kan. Ayah asalnya apa? Ayah itu bahasa Arab, artinya ayat. Artinya apa? Ayat ya. Jadi ayat dari bahasa Arab, jamaknya ayat gitu. Ayat-ayat. Wa ma yakfuru biha, dan tidak mengingkari terhadapnya
illal fasikun, kecuali orang-orang yang fasik. Lanjut 100. Ya, ayat 100. Lanjut aja Ustaz ya. Iya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Awa kullama ahadu, dan apakah setiap kali mereka berjanji, ahdan nabadahu farikum minhum, sebuah janji melemparkannya segolongan dari mereka, bal aksaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Iya, sudah bagus, barakallahu fiik. Ya, awakullama ini bisa juga kita terjemahkan dengan mengapa setiap kali. Ya, asal katanya emang a itu apa, apakah, atau ya bisa apa, bisa apakah, itu a. Ya kan, wa-nya kan dan, ya kan. Ya, bisa juga tadi dan apa, apakah setiap kali mereka berjanji, ya, ahadu ahda, mereka berjanji ya dengan sebuah janji. Nabadahu farikum minhum, maka melanggarnya, ya, maka segolongan dari mereka melanggarnya. Jadi dibalik, jadi segolongan dari mereka melanggarnya, ya. Nabadahu itu kan kata kerja, jadi terakhir. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman, ya. Nah, ini masuk nih yang tadi, kaidah tadi itu aksaru hum, ya kan, hum, kemudian ada yu'minun, hum kan ada domir, kemudian ketemu fiil yang ada domir, maka sekali saja kata merekanya humnya. Kan la yu'minun kan mereka tidak beriman kan. Nah, jadi kebanyakan mereka cukup yang hum pertama, yang keduanya tidak beriman, seperti itu. Atau jangan lupa. Lanjut ayat terakhir, satu-satu. Pak Aziz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasul, maka dan tatkala telah datang kepada mereka rasul min indillahi, dari sisi musaddiqan lima ma'ahum, yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka, nabaza fariqan, melemparkan segolongan minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang telah diberi kitab Allah wara zuhurihim, melempar di belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Iya, ya, bagus Pak. Allah. Walamma ja'ahum rasulun, jangan lupa terjemahnya rasul duluan. Dan ketika seorang rasul datang kepada mereka, begitu. Dan ketika seorang rasul datang kepada mereka, dibalik, rasulnya duluan. Min indillahi, dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka. Nabada farikum minal ladina utul kitaba, segolongan dari orang-orang yang mereka diberi kitab melemparkan atau melanggar, bisa
kitaballahi wara'a zuhurihim, ya, terhadap kitab, dalam kurung terhadap kitab Allah ke belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Ya, sampai sini. Itu ka'annahum, Iya. ka'annahum. Nah, itu satu kesatuan, maksudnya. Iya. Itu kan kalau Ka'anna. dipisah, kak yang seperti ya. Iya, seperti annahum, anna bahwasanya mereka. Iya. Kalau K-nya kan K seperti, kan gabungan Ka'anna itu gabungan K dengan anna. Ya. Ya kan? Kalau seperti bahwasanya, ini kan rancu, terjemahnya jadi rancu dalam bahasa kita, ya kan? Seperti bahwasanya mereka, seperti bahwasanya mereka rancu kan? Iya, maka kalau ka'anna, dia terjemahnya yang enak, seakan-akan. Iya, atau seperti aja, boleh. Oh gitu. Iya, seakan-akan atau seperti boleh. Jadi ananya tidak perlu kita terjemahkan. Kalau mau pakai seperti mereka tidak mengetahui, iya, begitu boleh. Tapi yang lebih enak seakan-akan mereka tidak mengetahui, ya. Karena kalau kak seperti itu kan mirip, ya kan. Kalau kak yang itu sepertinya seperti mirip, ya. Wajahnya seperti dia, umpamanya kan mirip, berarti kan artinya. Kalau ini kan kalau seakan-akan ka'anna, ya, seakan-akan, ya, seakan-akan mereka tidak mengetahui, padahal apa, tahu kan, begitu. Ya. Ustadz, tanya Ustadz. Iya. Itu nabadahu itu tadi apa ya Ustadz ya? Nabada itu bisa melanggar, bisa melempar. Sesuai kalimatnya ya Ustadz ya. Bukan. Ya, dia melempar kitabnya, Tauratnya itu di punggung mereka, ya. Seperti itu di ayat 101, ya. Ada lagi yang kurang paham? Silakan ditanyakan. Yang itu ya, yang awal ulama. Tadi apa terjemahnya? Awakulama. Awakulama asalnya kan dan apakah setiap kali. Itu terjemahnya yang pertama. Yang kedua bisa juga mengapa setiap kali, bisa. Maaf. Oh iya. Terima kasih. Sama-sama. Ustadz, berarti ini tugasnya yang ke-19 dari 102 sampai 119 ya Ustadz ya? Iya. Terus nanti ke-20, 120 sampai 141 gitu Ustadz, 33 gitu. Iya, habis tuh. Masya Allah Ustadz. Mantul kan? Mantul banget. Mantul banget itu. Biasa. Udah selesai Ustadz ya? Udah selesai hatam 1 juz. Tinggal kasih latihan aja Ustadz. Kisi-kisi. Ya kan, udah gampang itu. Jadi pertama biasa penggal dulu kata-katanya, SPOK, ya, jangan lupa SPOK. Bisa SP doang atau SPO. Kalau ada K-nya ya bisa, ya, seperti itu. Habis itu baru cari satu-satu, kemudian dirangkai. Kita dirangkai, sudah jadi, ya kan. Maka tergantung pemenggalannya. Kalau pemenggalannya pas, enak, terjemahnya jadi enak. Kalau kalau menggalanya keliru, terjemahnya jadi kurang srek gitu kan, terjemahnya kurang, ya, kurang menyeimbangi, ya, gitu.
Jadi tergantung kita. Sama lah kayak kita baca Quran kan, wakofnya kan nggak sembarang wakof, ya kan? Nggak sembarang wakof, berhentinya bebas, enggak. Ada tanda-tanda wakof ya di situ. Ada wakof yang wakof wajib, wakof yang harus berhenti, wakof jais yang boleh berhenti, ada wakof yang tidak boleh berhenti kan, gitu, mamnu. Dan selanjutnya seperti ini. Sama memenggal juga sama, ini ada, sesuaikan aja. Oh ini kata kerja nih, ini fiil nih, ini oh di sini ada objeknya nih, nih gitu. Jadi kita sesuaikan dengan bahasa kita. Itu saja Bapak Ibu, jangan lupa tugasnya 3 halaman 102 sampai 119 ya. Insyaallah nanti kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup ya Bapak Ibu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustaz.